Nah, yang D, titik potong garis pada sumbu Y. Nah, ingat lagi bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX tambah C. M-nya apa? M-nya gradien atau kemiringan garis. C-nya sebagai apa? C-nya yaitu titik potong garis di sumbu Y. Nah, contohnya ini. Perhatikan grafik berikut. Keempat grafik garis lurus di bawah ini memiliki gradien yang sama, yaitu M sama dengan 2, namun memiliki C atau titik potong garis di sumbu Y yang berbeda. Seperti ini. Nah, ini untuk grafik ini melewati titik grafik ini Y sama dengan 2X tambah 1. Karena apa? Karena dia melewati titik 0,1. Nah, ini grafik ini gradiennya juga 2. Ini kan bertemu di titik ini. Nah, 2 ke atas, 1 ke kanan. Berarti gradiennya 2. Tapi dia melewati titik berapa? 0,3 kan, berarti di sini 2x tambah 3. Nah, ini juga gradiennya juga 2 karena garisnya sejajar, namun dia melewati titik 0,5, maka persamaannya itu 2x tambah 5. Ini juga gradiennya juga 2 karena garisnya sejajar, maka ini karena ini melewati titik 0,7, maka persamaannya Y sama dengan 2x tambah 7. Kenapa? C itu titik potong garis pada sumbu Y. Jika titik potongnya di 0,1, maka C-nya 1. Jika titik potongnya di 0,3, maka C-nya 3. Jika titik potongnya di 0,5, maka C-nya 5. Jika titik potongnya di 0,7, maka C-nya 7. Oke, ngerti ya? Nah, lanjut yang kerjakan latihan ini, lengkapi persamaan ini berdasarkan C-nya masing-masing. Nah, untuk grafik ini H, ini grafiknya ini Y sama dengan gradiennya udah ada nih, negatif 3x. Tapi C-nya berapa? C-nya berapa? Dimana titik potong garis pada sumbu Y-nya. Ini juga gradien garis F, Y sama dengan negatif 3x. Ini melewati titik berapa? Jika melewati titik 0,0 berarti apa? Berarti ini tambah 0 atau Y sama dengan negatif 3x aja. Oke. Ini juga ini melewati titik berapa? C-nya berapa ini? Lengkapi ini dengan buatkan di mana titik ini memotong sumbu Y. Oke, lanjut hubungan gradien pada garis. Hubungan gradien pada garis ada 2, yaitu jika garisnya saling sejajar dan jika garisnya saling tegak lurus. Nah, yang pertama, untuk gradien garis sejajar, jika dua buah garis saling sejajar, maka gradien kedua garis itu sama, atau dengan formula apa? M1 sama dengan M2. Seperti ini. Ini garis ini dengan garis C ini sejajar kan? Nah, gimana cara kita menentukan gradien garis C? Nggak ada titiknya ini, nggak ada titiknya, nggak tahu kita titiknya. Bisa kita tentukan dengan memanfaatkan konsep gradien garis sejajar. Karena garis ini sejajar, maka bisa kita tentukan gradien garis C-nya dengan cara apa? Cara seperti ini. Nah, kan ini garis ini melewati 2 titik, yaitu titik 0,4 dan titik negatif 2,0. Nah, maka bisa kita cari gradiennya yaitu menggunakan rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Y2 nya berapa? 0. Y1 nya berapa? 4. X2 nya berapa? Negatif 2. S1 nya berapa? 0.
kita kurangkan 0 kurang 4 negatif 4, negatif 2 kurang 0 negatif 2, bagi negatif jadinya positif, 4 bagi 2 jadinya 2, dapat gradiennya 2. Nah karena garisnya sejajar, maka apa rumusnya tadi? M1 sama dengan M2, maka gradiennya sama, maka dapat gradien garis C yaitu 2, karena ini juga 2. Nah, untuk lebih memahami lagi, bisa kerjakan latihan 10 ini di buku catatannya. Nah, yang kedua, gradien garis tegak lurus. Nah, jika dua buah garis saling tegak lurus, maka jika gradiennya dikalikan akan menghasilkan negatif 1 dengan formula M1 kali M2 sama dengan negatif 1, atau ini bisa kita pindahkan ke samping, jadinya M1 kali sama dengan negatif 1 per M2, atau dibalik M2 sama dengan negatif 1 per M1. Sama saja bentuk ketiganya, ini cuman divariasikan di mana butuhnya. Ini sama saja sebenarnya, cuman ini divariasikan dengan bentuk yang lain. Oke, biar lebih paham kita ke contoh ke-11. Tentukan gradien dari kedua grafik garis berikut ini dengan mencari salah satu gradien garis, kemudian menentukan gradien lainnya menggunakan teorema gradien garis yang tegak lurus. Nah, ini grafiknya. Nah, ini melewati ini kita mau mencari gradien kedua garis, namun bisa kita cari gradien salah satu garis saja dengan cara apa? Dengan cara pakai ini, rumus ini. Nah, di sini bisa kita cari gradien garis yang melewati titik 0,2 ini dan titik negatif 1,6, ini dia negatif 1 0,2 dan 1,6. Ini salah ya, ini titiknya 0,2 dan melewati titik mana lagi? Oh ya, 0,2 dan negatif 1, ini dia negatif 1,6. Nah, melewati titik 0,2 dan negatif 1,6, kita cari gradiennya pakai rumus tadi. Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Y2 nya 6, X2 Y1 nya 2, X2 nya negatif 1, X1 nya 0, dikurangkan 6 kurang 2 4, negatif 1 kurang 0 negatif 1, 4 bagi negatif 1 negatif 4, dapat M1 nya negatif 4. Nah, karena gradien garis karena gradien yang ini gradiennya gradien ini sudah kita cari, dapat gradiennya berapa? Gradiennya M sama dengan negatif 4. Nah, gradien yang ini lagi, gradien yang ini bisa kita cari pakai rumus yang ini saja, nggak perlu lagi kita pakai cara yang ini lagi. Caranya apa? Kan tadi rumus gradiennya gradien salah satu gradien yaitu M2 sama dengan negatif 1 per M1. M1 nya berapa? Negatif 4. Maka M2 yaitu negatif 1 per M1. M2 gradien kedua yaitu negatif 1 per negatif 4. Ini sama-sama negatif, ini sama-sama negatif, maka jadinya positif. Jadi M2 nya yaitu 1 per 4. Untuk lebih pahamnya bisa pause dulu video ini dan kerjakan latihan 11 ini.
Oke ya, kerjakan latihan 11 ini, dan jika sudah dapat bisa buat komentarnya gimana, berapa dapat gradiennya. Oke, kita lanjut lagi ke persamaan garis lurus. Nah, tadi kan kita tahu, kita sudah mempelajari gimana bentuk umum persamaan garis lurus, gradien, titik potong garis pada sumbu Y. Sekarang gimana caranya lagi kita mencari persamaan garis lurusnya lagi. Oke, sekarang kita mencari persamaan garis lurusnya lagi. Langkah-langkahnya yaitu, pertama tentukan dulu gradiennya. Kedua, tuliskan titik potong garis pada sumbu Y. Atau cari dulu titik C-nya. Lalu setelah dapat yang kedua ini, substitusi nilai gradien M atau M-nya dan C ini yang telah diperoleh ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Substitusi M, substitusi C. Nah, contohnya biar lebih paham, ini tentukan persamaan garis lurus dari grafik di bawah ini. Ini grafiknya, kan diberi grafik aja. Gimana cara kita mencari gradien persamaan garis lurusnya lagi? Nah, caranya, ini kan grafik. Tadi kita sudah mempelajari gimana mencari gradien dari grafik. Nah, sekarang kita cari lagi gradiennya dulu. Nah, ini coba kita lihat melewati titik berapa? Titik 0,-5 dan titik ini. Titik berapa ini? Titik -1,-2. Melewati 2 titik kan? Nah, ini bisa kita cari gradiennya pakai rumus yang melewati 2 titik, yaitu ini. Titik yang pertama yaitu -1,-2, dan titik yang kedua yaitu 0,-5. Kita pakai rumus ini. M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang S1. Y2-nya -5, Y1-nya -2, X2-nya 0, X1-nya -1. Kita lakukan operasi hitungnya, -5 kurang -2. Nih, ingat negatif kurang ketemu negatif jadinya positif. Ini kurang bertemu negatif jadinya positif. 0 tambah 1 jadinya 1, -5 tambah 2 jadinya -3, masih kurang -3. Ini jadinya 1. -3 bagi 1 dapatnya -3. Maka dapat gradiennya yaitu -3. Nah, lanjut. Ini titik melewati titiknya memotong sumbu Y ini yang tegak lurus ini di titik berapa? 0,-5 kan? Berarti C-nya berapa? -5. Karena dia melewati titik, karena garisnya melewati memotong sumbu Y di titik 0,-5, maka C-nya -5. Nah, udah dapat M, udah dapat C, masukkan ke rumus masukkan ke bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. M-nya -3, C-nya -5. Kita sederhanakan, Y sama dengan -3, X ini positif ketemu negatif jadinya -5. Jadinya Y sama dengan -3X kurang 5. Nah, biar lebih ngerti bisa pause dulu video ini dan kerjakan latihan 12 ini di buku catatannya. Kerjakan dulu latihan ini baru lanjut ke yang selanjutnya. Oke, kita ke contoh 13. Ini garis P yang melalui titik -4,1 tegak lurus dengan garis Q yang melalui titik 1,5 dan titik 2,7. Tentukanlah persamaan garis P. Nah, caranya kita pilih-pilih satu persatu. Ini garis P yang melalui titik -4,1 tegak lurus dengan garis Q
yang melalui titik 1,5 dan titik 2,7. Berarti karena ini informasinya belum memenuhi, belum bisa kita olah, ini kan garis Q yang melalui titik 1,5 dan titik 2,7. Ini bisa kita olah kan? Kita cari gradiennya Q. Nah, kita cari gradiennya Q. Pakai rumus apa? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya 7, Y1-nya 5, X2-nya 2, X1-nya 1, kurangkan 7 kurang 5 2, 2 kurang 1 1, berarti dapat MQ-nya 2, 2 bagi 1 2. Nah, kan tadi garis P tegak lurus dengan garis Q. Maka apa? Maka gradien garis P yaitu kalau tegak lurus rumusnya apa tadi? M2 sama dengan negatif 1 per M1. M1 nya berapa? Ini kan MQ kan, M1 nya MQ 2, berarti gradien garis P atau MP yaitu negatif 1 per gradien garis Q yaitu 2. Jadi gradien garis P yaitu negatif 1 per 2. Nah, dapat gradiennya. Nah, dapat gradien P. Dapat gradien P. Sekarang kita cari lagi C. Gradien ada dapat, C yang belum. Nah, cari lagi C. Nah, ini kan di soalnya diinformasikan garis P melalui titik negatif 4,1. Negatif 4,1. Berarti apa? Titik negatif 4,1. Ini kan titik X, Y kan? X, Y. Nah, berarti ini bisa kita substitusi ke apa? Ke Y. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini X-nya negatif 4 ini, Y-nya 1 ini. Gradien juga kita substitusi gradiennya yang negatif 1 per 2. Kita masukkan ke sini. Nah, Y-nya berapa? Y-nya 1. Ini kan negatif 4,1 kan. Dia melalui titik negatif 4,1. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya 1. Y-nya 1, gradiennya M-nya negatif 1 per 2, X-nya negatif 4 tambah C. Nah, ini kita selesaikan operasi hitungnya. Negatif kali negatif jadinya positif, 4 kali setengah jadinya setengah kali 4 jadinya 4 kali 1 4 per 2. 4 per 2 2. 2 tambah C. Nah, ini kan kita mau mencari nilai C. Maka di sini kan ada 2, maka 2-nya kita habiskan. 2 kurang 2 di ruas kiri juga kita kurang 2. Ini habis, ini 1 kurang 2 dapatnya negatif 1. Berarti C-nya negatif 1. Nah, sekarang kita udah dapat M. Kan yang ditanyakan persamaan garis P. MP-nya udah dapat, C-nya udah dapat. Sekarang substitusi lagi nilai MP negatif 1 per 2 ini dan C negatif 1 ini ke persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, M-nya berapa tadi? Negatif 1 per 2. C-nya berapa tadi? Negatif 1. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 1 per 2X kurang 1. Nah, biar lebih paham lagi, biar lebih terbiasa lagi, pause dulu video ini, lalu kerjakan latihan 13. Oke? Setelah dapat nanti buat komentarnya. Nah, Ibu terlupa untuk mencari grafik, untuk menggambar grafik bisa dengan cara lain selain dengan 2 langkah tadi. Kan langkah pertama tadi substitusi nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0, lalu plotkan ke titiknya. Kalau ini bisa kita pakai cara lain. Dengan cara apa? Kita bahas ya dengan contoh 14 ini. Gambar grafik Y sama dengan 2X kurang 3 dengan plot titik negatif X kurang dari atau sama dengan 1. Ini bacanya seperti ini ya. X kurang dari atau sama dengan 1 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, caranya artinya ini artinya kita substitusi nilai
ini kan ini negatif 1, 0. Ingat ya garis bilangan kan ya. Ini kan 2. Nah, ini kan negatif 2. Ini artinya jika kurang dari 1 atau sama dengan, berarti apa? Berarti X-nya itu 1, kurang dari 1 berapa? 0, dan juga lebih dari atau sama dengan negatif 1. Berarti X-nya juga termasuk negatif 1. Nah, berarti ini wilayah X-nya. Berarti artinya apa? Ini artinya dengan plot titik X kurang dari atau sama dengan 1 dan X lebih dari atau sama dengan negatif 1, artinya kita substitusi nilai X sama dengan apa tadi? Negatif 1, 0, dan 1. Kita substitusi nilai 3X. Nilai X yang ketiga ini ke persamaan Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, kita substitusi dulu nilai X sama dengan negatif 1. Ini kita ganti nilai X di sini dengan negatif 1. Kita kalikan 2 kali negatif 1, Y sama dengan 2 kali negatif 1 kurang 3. Nah, 2 kali negatif 1, negatif 2 kurang 3. Negatif 2 kurang 3 dapatnya negatif 5. Dapat Y-nya negatif 5. Maka dapat titiknya X sama dengan negatif 1, Y-nya negatif 5. Lanjut, kita substitusi lagi untuk X sama dengan 0. Nah, artinya kita ganti X di sini dengan 0. Kita kalikan 2 dikali 0 kurang 3. 2 kali 0, 0 kurang 3. Dapat Y-nya negatif 3. X-nya berapa? X-nya 0, Y-nya negatif 3. Maka dapat titiknya 0, negatif 3. Lanjut, kita substitusi nilai X sama dengan 1 yang ini. Nah, kita kalikan 2 kali 1 kurang 3. 2 kali 1, 2 kurang 3. 2 kurang 3 negatif 1. Nah, dapat titiknya X-nya 1, Y-nya negatif 1. Nah, udah dapat 3 titik ini. Plot 3 titik ini ke bidang koordinat kartesius. Titik yang pertama negatif 1, negatif 5. Berarti di sini negatif 1 X-nya, negatif 5 Y-nya. Di sini kan. Ini kan negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti ini negatif 1, ini 1, ini 2. Berarti titik negatif 1, negatif 5 yaitu di sini. Nah, sudah kita plot titik pertama, plot lagi titik kedua 0, negatif 3. Artinya apa? X-nya 0, S-nya nggak ada, Y-nya di negatif 3. Ini kan di sini. Lanjut, kita plot titik ketiga 1, negatif 1. Artinya X-nya di 1, Y-nya di negatif 1. Berarti turun kan di sini titiknya. Dan dapat 3 titik ini kita hubungkan, maka jadilah begini bentuk grafik garisnya. Oke, ngerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, kalau ada yang tidak Ananda ngerti bisa tanyakan ke ibu, bisa PC ibu. Nah, kalau selanjutnya agar lebih paham lagi, ingat apa tadi? Matematika itu kuncinya latihan. Matematika itu kuncinya latihan. Nah, maka kerjakan latihan mandiri ini dalam buku PR Matematika dan buat dengan langkah penyelesaiannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke, selamat mengerjakan, semangat. Itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga dimudahkan mengerjakannya. Semangat selalu, jangan patah semangat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.